Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqal azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taklimi Ustaz muliakan. Keterbatasan yang terdapat pada diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa banyak dosanya. Kita adalah hamba Allah yang senantiasa berbuat dosa juga berbuat salah. Hamba Allah yang kategori yaitu malaikat, mereka adalah makhluk hamba Allah yang taat, tidak pernah berbuat dosa. Jadi terus kebenaran benar dan benar terus mereka yang dia dapatkan. Ini malaikat. Sedangkan mereka yang selalu berbuat dosa dan dosa, yaitu iblis, hamba Allah yang senantiasa menjadi berbuat dosanya luar biasa. Terus berbuat dosa, dosa dan dosa. Nah, di tengah-tengah antara iblis dan malaikat, antara hamba Allah yang taat dan hamba Allah yang tidak berbakti alias penghuni neraka selamanya, di tengah-tengah inilah yang dinamakan manusia. Makanya manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Manusia juga tempatnya benar, iya. Manusia tempatnya salah, iya. Inilah yang terjadi kenyataannya. Maka Allah ciptakan itu neraka juga surga. Mungkin surga dihuni hamba Allah yang kategori manusia ini yang menduduki dalam prediksi taat selama amaliyah di dunia. Namun hamba Allah sebagai manusia yang tidak taat, senantiasa berbuat maksiat, berbuat kezaliman, kebatilan, mereka akan selamanya di neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi ini hamba Allah yang taat adalah malaikat, hamba Allah yang selalu najis adalah iblis. Hamba Allah yang berbuat salah juga berbuat benar adalah manusia. Manusia makhluk Allah, hamba Allah yang paling sempurna, namun kesempurnaannya ini ada batasnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Sedangkan dosa-dosa yang tertimpa atau yang menimpa pada hamba manusia, ini kebanyakan mereka adalah sumber daripada apa yang dinamakan kaum Hawa. Nabi Adam dijatuhkan dari bumi karena permintaan kaum Hawa. Nah, sekarang di dunia ini, di dunia ini tidak akan ada jarak rentang antara seorang laki dan perempuan. Di dunia ini
terasa apa? Terasa pendek. Andai kata terjadi segala sesuatu yang ini berhubungan dengan kaum Hawa yang berbuat kesalahan ketika dia sudah berkeluarga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk neraka seorang istri tanpa harus ditanya suaminya dulu. Makanya ngertilah bagaimana posisi min aswajina, yaitu keluarga istri mereka, wa dzurriyyatina, keturunan anak-anak kita. Bagaimana posisi ini? Sekarang sudah keadaan amburadul, di mana seorang wanita, seorang kaum Hawa tidak mementingkan lagi posisinya sebagai kaum Hawa. Ustaz, apakah ada larangan untuk semua? Larangan sih nggak ada, namun batas-batas norma yang terjadi yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ini ada. Salah satu contoh, ketika suami tidak di rumah, seorang perempuan dan tidak diizinkan keluar, perempuan tetap keluar. Sedangkan imam dalam rumah tangga adalah seorang suami. Begitu berat beban seorang suami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia harus tanggung jawab mencarikan nafkah buat anak dan istrinya. Itu pun kadang-kadang juga sering dicaci maki. Orang suami pulang udah capek-capek memberikan berapa hasilnya hari ini, belum diterima sudah dititir dengan pertanyaan tetek mengek. Suami hanya memberikan ini, penghasilannya segitu, namanya hidup di jalanan mencari nafkah tidak terus banyak, juga disalahkan. Tiap hari segini aja toh Pak, harus begini aja, kita makan apa? Tidak ada rasa terima kasih, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Inilah yang menyebabkan titik-titik seperti inilah yang menjadikan suatu peluang ketika kita bisa masuk atau terjerumus ke dalam lembah neraka. Ini tugasnya suami di dunia seperti ini. Belum lagi nanti di akhirat. Ingat, hisabnya seorang istri. Sebelum Allah hisab sholatnya, sebelum Allah hisab puasanya, sebelum Allah hisab zakatnya, maka Allah akan datangkan dulu suaminya. Jadi ingat, hisabnya seorang istri nanti ketika di yaumul hisab, sebelum Allah hisab sholat antum semua kaum Hawa, sebelum Allah hisab puasa antum semua kaum Hawa atau istri, sebelum Allah hisab zakatnya seorang istri, maka Allah akan datangkan dulu suaminya. Nah, berat. Makanya sekarang kalau di dunia, kalau dilarang suaminya untuk keluar, ya jangan keluar. Karena tanggung jawabnya, bebannya nanti di suami. Ini sudah aturan daripada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan surah Rasul. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah, ketika suaminya didatangkan, ditanya dulu. Allah bertanya kepada suaminya, bagaimana kehidupan istrimu ketika dia aku takdirkan untuk menemanimu. Makanya pernikahan ini ada namanya, disebut namanya akad nikah. Jadi segala sesuatu sudah diakadkan. Andai kata terjadi perselingkuhan atau apa, sudah masuk ke dalam ranah zina. Zina muson, zina ghairu muson, zina laman masuk. Makanya dosa seorang berzina yang sudah berkeluarga ini lebih berat dosanya daripada mereka yang belum keluarga. Kenapa? Karena ini resikonya di sini karena didasari dengan akad nikah. Suatu keluarga. Nah, sekarang yang sering rentang hancurnya rumah tangga ketika mereka sudah berkeluarga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah.
Kembali ke tadi. Jadi Allah panggilkan suaminya, kemudian ditanya, gimana kehidupan, bagaimana istrimu? Ketika dia, aku takdirkan untuk menemanimu. Ditanya ini suaminya. Misalkan si istri, zakatnya bagaimana? Zakatnya begini, begitu, tidak bagus. Apakah tidak kamu nasihatin? Suaminya ditanya, apakah tidak kamu nasihatin? Bagaimana sholat istrimu? Sholatnya istrinya ini terasa kadang sholat, kadang enggak. Bagaimana begini-begini? Apakah enggak kamu nasihatin? Enggak kamu didik? Enggak kamu arahkan yang bagus? Andai kata suami itu sudah mengatakan, ya Allah, selama dia hidup di dunia sudah aku tuntun sebagus mungkin. Namun dia yang berkotok, dia yang senantiasa melawan apa yang aku perintahkan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku ajarkan sesuai dengan perintahmu ya Allah. Namun dia tidak mau melakukan semuanya itu. Kalau sudah seperti itu, suaminya berkata seperti itu dan kebenarannya ada, maka Allah akan timpahkan azab kepada istri ini. Namun andai kata ketika ditanya suaminya, apakah gak kamu ajarin istrimu dalam membaca Al-Quran? Belum pernah aku ajarin. Ya Allah, aku sibuk sendiri ya Allah. Pada waktu itu aku tidak bisa menuntun istriku seperti ini. Maka timba azabnya, masuk nerakanya tertimpa pada suaminya, bukan istrinya. Makanya surga istri berada di suami. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Maka karir tertinggi seorang perempuan bukan pekerjaan yang membuat dia kaya, bukan. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Dapatkan ridho dari suaminya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Istri mau kerja, izin dulu sama suaminya. Dilihat suaminya kerjaannya bagaimana, terlalu bagaimana dengan sholatnya, dikondisikan dulu sama suaminya. Begitu suami ini ridha, oke lah. Ibu kalau ingin kerja silahkan kerja, tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa sholat. Ridhonya suami inilah yang merupakan tumpang atau merupakan suatu surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya ketika istri meninggal dunia, kemudian secara otomatis lisan suami mengatakan, saya ridha akan dia ya Allah. Maka saat itu juga Allah catat nama istrinya ini di 8 pintu surga. Jadi ketika istri ini meninggal, kemudian lisan suami mengatakan, ya Allah, aku ridha akan dia. Maka Allah akan catat nama istri ini ke 8 pintu surga. Masya Allah, keridhoannya di sini. Makanya penting, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina. Doa-doa yang mutajab seperti ini. Dan sebaliknya ketika istri berada di rumah, suami lagi bekerja, istri mendoakan suami, ya Allah, lindungilah suamiku yang sedang mencari nafkah buat kami semua. Jadi yakin, sebenarnya letaknya di mana ketika kita seret rezekinya? Letaknya di mana? Letaknya karena kita tidak pernah cekcok, atau kita pernah cekcok atau sering cekcok dalam keluarga. Andai kata orang laki dan perempuan, suami istri ini harmonis, saling mendoakan, insya Allah jamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak akan seret rezeki kita. Namun apabila seorang istri, seorang suami sudah saling tidak percaya, saling menunjukkan taringnya, perdebatan senantiasa terjadi, adu argumen tidak pernah ada yang merasa salah, pinginnya merasa benar terus, maka apa yang terjadi? Rezekinya seret, usaha bangkrut, dan tetek mengek. Ini kenyataan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sebagai seorang istri,
apapun yang antum lakukan, apapun yang ibu-ibu lakukan, tetap antum adalah sebagai seorang atau kaum Hawa. Apapun terjadi, kaum Hawa tetap surganya di bawah telapak atau di bawah kaum Adam. Maka alangkah baiknya, ini sudah suatu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun terjadi, taatlah kepada seorang suami. Insya Allah semua itu akan menjadikan suatu surga buat antum semua. Sebenarnya surganya seorang istri itu gampang. Seorang istri nyuciin baju suaminya, ini pahalanya luar biasa. Itu baru nyuciin baju. Belum lagi bikinin kopi terhadap suaminya, suami senang, rezeki berlimpah. Ini surga. Surga dunia iya, surga akhirat iya. Belum lagi menyiapkan hidangan makanan seadanya. Coba ketika suami itu ridho, antum masakin cuma nasi sama lauk tempe, kemudian makan sama suami ketika mau makan baca doa, kemudian mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa makan meskipun sama lauk tempe atas rezeki dari Allah. Saling mensyukuri, saling mensupport, saling mendoakan. Inilah nanti merupakan suatu benih-benih terjadinya kesuksesan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau yang tadinya belum tahu, sekarang tak Ustaz jelasin di sini bahwa surga istri terletak pada suami. Udahlah kalau antum terus taat kepada suami, insya Allah rezeki berlimpah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Golongan hamba Allah yang bertakwa, yang dicukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah suatu pasangan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita sekarang dijadikan hamba Allah yang nanti istiqomah. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Kehidupan di dunia ini merupakan baru awal dari ketentuan-ketentuan ketika kita nanti melangkah di alam akhirat. Memulainya langkah alam akhirat adalah ketika kita masuk ke liang lahat. Ini baru awal. Ketika kita mendapatkan azab kubur atau kita tidak mendapatkan azab kubur, semua itu bertumpang dengan amaliah-amaliah ketika kita hidup di dunia ini. Semoga amaliah kita, suami kita, istri kita mungkin dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekankan untuk hidup saling mengerti. Bukan untuk rukun, tapi hidup ini untuk saling mengerti. Dengan saling mengerti ini akan terjadilah suatu silaturahim antara suami dan istri yang tidak pernah ada putusnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saling mendoakan wasyari ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.